berantakan. Pengajian kita pada malam hari ini akan membahas hadis yang ke-24 an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbihi azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah al-Ghifari. Ini tentu anak-anakku masih ingat di pengajian hari Jumat kemarin di Riyadhus Shalihin itu saya sudah menjelaskan manaqib sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Untuk pemirsa yang melihat di channel Rahman Media bisa melihat pengajian Riyadhus Shalihin pada hari Jumat yang lalu. Sahabat Abu Dzar, bapak kesederhanaan ini, meriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam meriwayatkan itu pada hadis atau pada ajaran yang meriwayatkan siapa Rasulullah. Ajaran ini, syariat ini, penjelasan ini, isi kandungan yang akan disampaikan oleh Rasulullah itu Rasul yarwihi an rabbi. Ini berarti kalau dari Allah itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari Allah. Tetapi hadis qudsi itu memiliki perbedaan dengan Al-Quran. Perbedaannya mana? Harus ingat anak-anakku, ada banyak. Yang pertama, yang namanya Al-Quran itu merupakan mu'jizun atau mu'jizat bilafzi secara lafaznya, wamannahu dan juga isi kandungannya. Ya, nanti kapan-kapan aku bisa membeli buku terkait mu'jizat Al-Quran dari aspek kebahasaannya. Al-Quran itu istimewa, tulisannya, mushaf Utsmaniyya, khat kufi yang dipakai di masa lalu, nanti ragam diksi atau kata kayak yang pernah saya jelaskan kemarin sama anak-anakku. Kenapa di surah Al-Isra Nabi itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, tidak di Rasulullah, tidak di Muhammad. Itu memiliki makna yang istimewa. Itu menunjukkan bahwa Quran itu adalah mukjizat baik dari redaksinya maupun kandungannya. Sementara hadis qudsi itu tidak memiliki kekuatan mukjizat seperti yang Allah berikan kepada Al-Quran. Itu perbedaan yang pertama. Jadi kalau hadis qudsi itu substansinya, isinya dari Allah, tetapi redaksinya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran, maka redaksi dan kandungannya sama-sama langsung dari siapa itu? Allah. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu menjadi bacaan yang dibaca di dalam sholat. Apapun yang kamu baca di dalam sholat, kata Imam Asy-Syafi'i itu minimal surah Al-Fatihah. Kata Imam Abu Hanifah, ayat apapun yang kamu baca dari Al-Quran, maka sholatnya sudah apa itu? Sah. Kalau kamu sholat, itu tidak boleh membaca hadis qudsi. Ada. Ya, terus Allahu Akbar, kamu baca hadis qudsi, maka sholatnya menjadi apa itu? Tidak sah. Karena hadis qudsi itu tidak memiliki kekuatan
seperti Al-Quranul Karim. Kemudian anak-anak ini, yang ketiga perbedaannya, orang yang mengingkari Quran. Ada ayat, terus ayat Quran dia katakan, oh ini bukan Quran. Maka hukumnya menjadi apa itu? Kafir. Keluar dari Islam, orang yang meragukan, bahkan bagian yang terkecil dari apa itu? Al-Quran. Jangankan surah, oh ayat ini bukan Quran. Oh ini katanya tidak ada di Quran. Kalau kamu ingkari itu, maka hukumnya menjadi apa ini? Kafir. Sementara orang yang mengingkari hadis qudsi itu tidak dihukumi kafir, tapi sebatas dihukumi apa itu? Fasik. Oh ya, itu perbedaan yang berapa itu? Yang ketiga, perbedaan yang keempat, banyak sekali yang anak. Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya. Jadi kalau kamu tidak paham, tidak ingat redaksinya, ingat tuh anak-anakku ya, tidak boleh ngarang ayat. Ya, kalau kamu nanti ujian Al-Quran, ujian apa itu? Satu tahriri tulisan, kalau lupa kosongkan, jangan ngarang-ngarang, tidak boleh ngarang. Ya, bima kamu yang malu, apa bima kamu yasnaun, apa bima kamu yafalun. Kamu betul-betul jangan dan ragu itu, maka diatakan itu dikosongkan. Jangan diatakan itu dikarang, walaupun maknanya milik tidak boleh. Tapi kalau hadis qudsi itu sama anak-anak, ya sama dengan hadis secara umum, boleh diriwayatkan maknanya sekalipun redaksinya, mufradatnya kamu ganti tidak sama dengan apa yang dahulu diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak sekali bedanya. Al-Quran mushaf misalnya, kalau pegang harus pakai apa itu? Wudu. Ada orang misalnya mengumpulkan hadis apa itu? Qudsi. Semua hadis qudsi dijadikan satu apa itu? Kitab. Maka tetap hukumnya boleh dipegang tanpa menggunakan apa itu? Menggunakan wudu. Itu bedanya antara hadis qudsi dengan apa itu? Dengan yang namanya Al-Quran. Maka anak-anakku setelah tahu perbedaan itu, nanti kalau jadi ustaz, jadi ustazah, mengajar pelajaran apa itu? Hadis. Dia akan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus qala Allahu, atau fima yarwihi an rabbihi. Kamu jelaskan sama muridmu, ini yang disebut dalam ilmu hadis sebagai hadis qudsi. Jelaskan pengertiannya, kemudian dijelaskan apa perbedaannya dengan hadis Nabi secara umum. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, anak-anakku, ini boleh dicatat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua sanadnya, rawi di dalam sanad hadis ini adalah asyamiyun. Semua orang yang tinggal di negeri Syam. Ini diriwayatkan, menarik, Imam Nawawinya, orang Syria, kelahiran desa Nawa di provinsi Hauran, kemudian menjadi alim besar di Damaskus. Nanti beliau meriwayatkan hadis ini, ya, itu kata beliau, semua rawi hadis ini, tentu setelah Imam Muslim gurunya ke atas, itu semuanya adalah orang-orang yang tinggal di mana ini? Di Damaskus. Ya, ini istimewanya hadis ini. Karena Sayyidina Abu Dzar, kemarin kan saya jelaskan, itu berdakwah sampai kemana itu? Ke Damaskus. Nanti karena kerasnya pemahamannya terkait dengan pola kesederhanaan hidup, beliau kembali ke kota Madinah. Sayyidina Abu Dzar menyatakan bahwa Rasulullah dulu menyampaikan pesan Allah yang bunyinya, ya ilahi, wahai hamba-hamba, ini sesungguhnya aku, kata Allah, haramtu, saya mengharamkan az-zulma, kezaliman. Apa zalimnya? Wada'u syai'i fi ghairi mahallihi. Itu namanya kalau
sedang berbuat apa itu? Zalim. Misalnya apa? Waktu puasa kamu makan, ya, itu namanya zalim. Waktu makan lebaran puasa, gitu. Itu namanya orang apa itu? Zalim. Itu namanya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Bahkan yang boleh jadi baik, kamu sekarang ngaji kitab Arba'in sama saya. Tahu-tahu Umar ini di samping saya sama Aska baca Quran, ya. Baca Qurannya bagus nggak? Bagus, tetapi bukan pada tempatnya. Dia baca Quran bagus, tapi dia menzalimi saya kan? Apa maksudnya? Saya ngajar, dia baca Quran. Giliran saya main pingpong, dia kemudian malah ikutan main pingpong gitu loh. Nah, itu namanya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Itu adalah zalim itu akhlak yang paling buruk anak-anak. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Anak-anakku ditaruh di Darul Rahman ini suruh belajar. Tahu-tahu uang bayarannya tidak dibayarkan, ilmunya tidak kemudian diambil. Maka anak-anakku berbuat apa itu? Zalim sama siapa? Bukan sama orang tua saja. Banyak anak-anakku. Kalau ada orang misalnya ini yang memimpikan untuk masuk ke Darul Rahman, berapa banyak nih kalau lagi pengumuman apa itu penerimaan murid baru, itu saya tidak berani buka WhatsApp gitu. Kenapa? Yang minta diluluskan tuh banyak anak-anakku. Ya, titip apa itu? Nomor, baik sebelum ujian atau setelah ujian. Ada yang sudah tidak lulus itu anaknya, itu minta sama saya itu. Supaya apa ini? Lulus, supaya bisa di sini. Tahu-tahu kamu yang sudah duduk di sini semena-mena. Nanti jangan sampai ada pekerjaan yang kita tidak pernah tahu kalau itu dosa, kalau itu tidak mencerminkan rasa syukur. Kata anak yatim yang kepengen sekolah di sini, kata anak yang tidak mampu, tiba-tiba tidak bisa sekolah di sini, dia katakan, tahu begitu, kasih kursinya sama saya, daripada kursi itu menjadi hakmu, tapi kau sia-siakan. Hati-hati anak-anakku. Itu berlaku untuk semua apa itu? Semua orang. Saya dikasih amanah sama Allah ini. Amanah apa itu? Mic ini, ya, amanah Facebook itu. Amanah YouTube itu kan titipan Allah. Kalau kemudian saya letakkan tidak pada apanya itu, tempatnya, yang mestinya saya pakai untuk kebaikan, tahu-tahu ceramah saya isinya menjelekkan orang, ngomongin orang, merendahkan orang, hanya karena beda pilihan presiden misalnya. Maka nanti mic ini akan diminta pertanggung jawabannya sama Allah. Kata Allah, Faiz, kamu saya jadikan ustadz itu supaya ngajar Arba'in. Kok lebih banyak kamu nyebut nama calon presiden daripada nyebut nama sahabat? Kok kamu lebih banyak propaganda tentang calon yang kamu dukung itu daripada bercerita tentang keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari? Kamu acara Maulid Nabi, menyatukan umat, bercerita tentang keindahan budi pekerti Rasulullah, keagungannya. Kenapa kamu pakai untuk mempromosikan dirimu sendiri demi memenuhi apa ini? Syahwatmu, Faiz, yang kepengen jadi gubernur misalnya. Maka itu bagian dari apa itu? Zalim. Ya, itu hati-hati anak-anakku. Kezaliman itu bukan sekedar kamu ngambil tanahnya orang. Kezaliman itu bukan sekedar kejahatan biasa yang kamu lihat. Jangan-jangan kita dalam sehari itu juga banyak melakukan apa itu? Kezaliman. Hati-hati. Ngaji, ya ngaji. Jangan kamu letakkan yang lain-lain dalam apa itu? Pengajian. Itu namanya apa itu? Zalim. Nanti ditanya. Kamu juga begitu kan? Kamu sedang belajar, ya belajar. Kamu sedang ngaji, ngaji. Nanti ada yang apa itu? Kamu ngaji misalnya, terus tidak paham. Tidak paham itu karena ulahmu sendiri. Itu boleh jadi nanti ada pertanggung jawabannya. Karena wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Allah yang al-asma'nya itu al-husna, yang sifatnya itu ula, Allah itu yang maha baik, tidak mungkin Allah itu akan melakukan apa itu? Kezaliman. Kata Allah, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu
Dan saya jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, haram hukumnya. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Itu perintah siapa itu? Allah. Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada kita. Ayo, ya, apa pernah Allah itu zalim kepada kita? Kita berbuat dosa, membentak orang tua, nggak ngaji hari ini, misalnya ustadznya ngajar mati-matian, santrinya di pojokan tidur mati beneran, ya kan? Ustadznya ngajarnya itu sudah keringetan, bersuara, dia di pojokan itu kayak truk, gitu. Itu wadu syai'i fi ghairi malih. Kata ayahnya, masya Allah nak, bapak itu capek-capek kerja, banting tulang, bapakmu tuh tulangnya dibanting-banting supaya bisa apa itu? Anaknya pinter. Tiap pengajian istiqomah tidur. Nanti ditanya, kamu dapat apa di pengajian? Dapat rahmat Allah, ya, yang membuat saya tidur dengan tenang, dan gurunya model Faiz, nggak pernah marah-marah. Nah itu namanya zalim, ya. Jadi hati-hati anak-anakku. Allah tuh nggak akan zalim. Buktinya apa? Kamu ngaji tidur, ya. Kadang-kadang kamu terawih misalnya, sambil hatinya protes. Ini imam lama bener sih. Nah imam gimana sih? Kan begitu toh. Kalau yang kemarin mungkin berapa hari yang lalu saya pernah dengar itu imam. Lebih cepat betul itu. Saya jam 8 udah selesai itu, ya. Siapa saya lupa, pasti ustadz itu kan. Saya pikir-pikir, ini banyak yang seneng nih, tapi zalim buat siapa itu? Kakek-kakek kalau ada di belakang. Itu encok dia. Jadi itu juga nggak boleh anak-anakku menzalimi bahkan pada kebaikan. Coba lihat Rasulullah itu. Rasulullah itu sholat. Itu kalau berjamaah, itu memperhatikan kondisi apa itu? Makmum. Ada bayi nangis, Rasul perpendek sholatnya. Kenapa? Rasul nggak mau menzalimi bayi itu. Karena bayi itu kan nggak ngerti sholat. Yang dia ngerti haus. Dia butuh minum. Ibunya diajak hataman sama kamu, ya kan? Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua misalnya Ali Imran sama An-Nisa sekalian, 5 juz satu sholat. Begitu kembali ke anaknya udah kaku anaknya, ya kan? Kata istrinya, alhamdulillah, akhirnya mengerti anak saya. Begitu diajak Al-Baqarah, tenang. Betul kata Rasulullah, Al-Baqarah itu akan memberikan kedamaian kepada yang mendengar. Kamu damai, anakmu kejar gitu loh. Jangan begitu, apalagi kepada orang bodoh, ya kan? Nah, begitu besoknya imamnya baca surah Al-Fil, ya kan? Makmumnya bodoh, tidak pernah ngaji, langsung mundur. Kemarin Al-Baqarah aja 2 jam, bagaimana Al-Fil gajah, ya kan? Dia langsung Langsung mundur. Sudah diumumkan sama imamnya, saya minta ya jemaah, kemarin kita panjang sekali membaca surah apa itu? Al-Baqarah. Maka malam hari ini sebagai ganti yang kemarin, saya akan membaca surah apa ini? Al-Fil. Nggak pernah ngaji Quran, nggak tahu agama, baru sekali tobat, terawih. Masya Allah, kemarin Al-Baqarah betis sudah lebih keras dari singkong gitu. Ini Al-Fil bisa jadi tiang listrik kaki saya gitu. Nggak boleh, itu namanya zalim. Jadi anak-anakku, zalim itu nggak selalu tampaknya kelihatannya apa itu? Buruk. Mu'adz bin Jabal itu dikritik, dimarahin sama Rasulullah. Gara-gara apa itu? Zalim sama orang. Nggak ngukur perasaan orang lain, diukur dengan perasaan sendiri. Sayyidina Mu'adz itu anak-anakku, itu selalu kepengen sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ya, sering kepengen sholat berjamaah dengan Rasul. Tapi orang di kampungnya itu nggak ada yang bisa jadi imam. Nggak ada yang bisa tajwid, nggak ada yang beres. Tapi dia kalau sholat di kampungnya, maka tidak punya kesempatan sholat dengan siapa itu? Rasulullah. Maka Mu'adz itu setiap hari sholat dulu sama Nabi. Begitu salam sholat Isya, Assalamualaikum warahmatullah, tumakninah sebentar, Mu'adz langsung naik kuda, digas, ya, untuk cepat sampai di kampungnya. Begitu sampai di kampungnya, orang itu kan dari azan mungkin udah 1 jam.
Mungkin lebih itu, kalau isaknya misalnya 7:30, Mu'az baru mulai jam 9 malam. Orang sudah jam 9 malam dibacakan ayat yang panjang. Yang di belakang mufarokoh. Kenapa? Supir taksi, setoran belum selesai. Ya, kata yang satunya lagi, gue jualan bubur. Ini nasi sudah jadi bubur. Nah, nggak dijual, bubur jadi apa ini? Kan gitu. Nah, padahal tukang bubur itu kan orang yang sangat optimis dalam hidup. Nasi sudah jadi bubur aja masih dia jual. Ya? Kamu kalau nasibku tuh ibarat nasi sudah jadi bubur, putus asa kamu. Tapi orang yang enggak pernah putus asa itu tukang bubur. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, malah dia apa kan ini? Dijual. Ya Allah, sudah jadi bubur dari maghrib. Kalau diterus-terusin ini kata tukang bubur, jadi apa saya ini? Gitu kan? Maka dia mufarokoh. Karena apa? Buburnya belum laku. Besok anaknya minta apa itu? Nafkah. Mufarokoh. Nah, ada setannya nih. Ada yang ngelihat. Munafik. Diajak ngaji kabur. Lihat. Ini banyak di antara kita hari ini yang merasa paling benar Islamnya. Menuduh orang, menunjuk orang, menghakimi orang. Nggak mau tahu apanya itu. Kondisi orang. Kamu mau sholat rawatib, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, supaya fadilahnya, kan orang kata Nabi, yang sholat qobliyah zuhur 4, ba'diyahnya 4, itu ditulis seakan-akan dia sholat sampai maghrib. Nah itu. Istimewa kan? Kamu 4 rakaat sebelum zuhur, terus sholat zuhur 4 rakaat, terus sholat zuhur ba'diyahnya 4. Jadi berapa rakaat tuh? 4 kali 3, 12 rakaat. Itu pahalanya ngalir sampai maghrib. Kamu sudah makan mie ayam, itu malaikat masih nyatet kamu sedang apa itu? Sholat. Boleh. Si asal siapa? Kamu. Nggak punya tugas apa-apa. Tapi kalau supir angkot, tunggu dulu. Ya kan? Penumpang sudah naik. Ya kan? Ada yang punya urusan di kantor, ada yang mau ke dokter. Supirnya nggak datang-datang. Kemana ini? Supirnya nanya sama kernetnya. Waduh, supir kami itu orang soleh, ya kan? Qobliyahnya 4 rakaat dulu. Nanti setelah qobliyah itu masih baca Quran dulu, ya. Biasanya yasinan, ya kan? Habis itu baru sholat duhur. Habis duhur dia biasanya wiridnya burdah itu sampai selesai, gitu. Penumpangnya kabur, lama-lama ditandain. Wah, pokoknya supirnya itu kagak naik. Ya kenapa? Masya Allah, itikaf di terminal gitu. Mana panas, mana gak. Paham nggak? Kamu sholat kayak gitu boleh nggak, Umar? Boleh. Kenapa? Urusanmu. Aska sholat kayak gitu boleh. Urusanmu. Tapi orang lain hidupnya belum tentu sama dengan kamu. Jangan zalim. Ini mufarokoh, dia bilang wah munafik. Ya, kalau sekarang mungkin diapakan tuh, di capture, di foto. Ya, diapakan terus tuh, diviralkan. Munafik. Diajak sholat kabur. Habis itu bukan cuma itu, ngadu ke Mu'az. Ngadu biasanya bumbunya sedep banget ini, ya. Biasanya sasanya, reikonya itu seember, ya kan? Dibumbuin, digoreng-goreng. Mu'az, tahu nggak? Waktu kamu tadi baca Quran itu ada yang mundur di belakang. Emang dia tuh nggak suka Quran. Kata Mu'az, wah itu munafik berarti ngomong begitu dia. Orangnya besok dengar, dituduh apa itu? Munafik. Ngadu sama Rasulullah. Itu mic yang kalau sekarang tuh, yang dipakai nuduh orang mufarokoh sholat, dikatakan munafik, itu dikritik sama Rasulullah. Afatanun anta ya Mu'az. Kamu mau membuat fitnah di tengah-tengah orang Islam. Kamu mau buat orang takut sholat berjamaah. Kamu mau sholat sepanjang-panjangnya, enggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Pertimbangkan di belakangmu itu ada al-ajus, ada orang tua yang tidak kuat untuk tersuai kena angin malam. Bagaimana? Orang tua sudah 70 tahun kurus, mau dikerok kulitnya ikut. Ya, nggak dikerokin. Bagaimana? Kan begitu tak? Kamu boleh nggak? Boleh. Sehat, masih muda. Tapi ada yang encok, ada yang rumahnya jauh, mikir, ya Allah, ini Isya jam 11 belum selesai, komuter lain habis di stasiun Tanjung
barat. Ya kan orang kondisinya berbeda-beda. Maka anak-anakku, bahkan mimbar itu dipakai untuk menuduh orang yang mufarokoh sholat. Itu dikritik sama Rasul karena itu menzalimi orang lain. Bagaimana kalau orang cuman beda pandangan politik, cuma beda ormas, cuman beda partai, cuman beda calon. Waduh, dia dukung calon itu, dasar fasik, kafir, kayak begitu. Itu ajarannya siapa itu? Ya, kiainya siapa, gurunya siapa? Tidak apa-apa. Ngomongan ini pahit kok. Tapi ini harus saya sampaikan, karena saya tidak bertanggung jawab kepada netizen, saya tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang lihat YouTube. Tapi itu agama yang saya bawa mati menghadap Allah. Kalau nanti saya mati, kan saya ditanya, Faiz, kamu kan punya YouTube, kamu kan punya Facebook, kan ada TikToknya, kan ada Instagramnya. Kenapa kamu tidak jelaskan itu? Hati-hati dengan kezaliman di atas mimbar. Jangan suka menghakimi dan menghukumi orang sebelum kamu tahu latar belakangnya. Boleh jadi yang mufarokoh tadi, boleh jadi kata suaminya, abang silahkan sholat dulu jamaah bang, tapi jangan lama-lama. Anak kita sakit, kan tidak ada orang. Kalau anak saya nangis, panas, nanti saya bingung kalau nggak ada abang. Lah itu kan namanya punya kebutuhan khusus. Kamu mau sholat panjang boleh. Kapan? Nanti malam sendiri. Tidak usah ngajak-ngajak orang. Sholat berjamaah di masjid, sujudnya setengah jam, ya kan? Ya nggak apa-apa sih, ya cuman yang di belakang itu musruk, ya kan? Begini, setengah jam ya, rata dia, ya kan? Ya itu anak-anakku ya, itu namanya zalim. Jadi hal zalim itu jangan cuman wah merampas tanah orang, ya kan? Yang zalim itu pejabat yang zalim itu ada. Tapi kiai yang zalim juga ada. Guru yang zalim ada. Saya ajak ngaji kamu sampai subuh ini, zalim gitu. Tapi saya ngaji kamu main bola depan saya, zalim gitu. Paham anak-anakku ya? Saya ngajak kamu ngaji sampai subuh, zalim. Matamu punya hak, pinggangmu juga punya hak. Tapi saya ajak ngaji 1 jam, terus kamu di belakang main bekel, main congklak, ya zalim. Kenapa zalim? Karena wadu'us syai'i fi ghairi mahallihi, ya. Jadi kamu ingat ini, Allah itu tidak akan pernah zalim. Ya ibadi, kata Allah nih, kullukum dhalun. Semua orang itu ada dalam dhalun. Apa dhalun itu? Kesesatan. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan apa itu? Hidayah. Fastahduni. Maka kalau mau minta petunjuk, datanglah kepada saya, kata Allah, ahdikum, akan saya berikan apa itu? Petunjuk. Semua kita dhalun. Tidak ada agama, mana tahu halal, mana tahu haram, mana tahu hak, mana tahu batil. Alhamdulillah kita dapat apa itu? Hidayah. Coba Sayyidina Umar itu dulu, kan ketawa Sayyidina Umar itu. Kadang-kadang suka ketawa, kadang suka nangis. Kenapa kamu ketawa Umar? Ingat masa lalu saya. Tuhan itu saya yang buat. Nanti Tuhannya jatuh, saya yang perbaiki. Tuhannya mau di hari lebaran dikasih baju, ya dia lapar, Tuhannya kebetulan dari biskuit dimakan, ya kan? Itu kan namanya orang yang apa itu? Yang sesat, tidak bertemu dengan hidayah. Maka kata Allah, fahduni, kalian fastahduni, minta petunjuk kepada saya. Ya, kamu jangan lupa, hidayah itu bukan cuma soal sholat, hidayah itu bukan cuma puasa. Ya Allah, berilah saya hidayah. Untuk apa? Masa depanmu. Kamu sebentar lagi kan keluar dari Darur Rahman, anak-anakku. Tidak lama lagi loh, ya. Hidupmu tuh kan paling enak di sini, ya. Di Darur Rahman tuh ada nikmatnya loh. Bapak sama ibumu berantem, kamu udah lihat. Iya kan? Bapakmu ada kesulitan apa, ditagih hutang di rumahnya, kamu udah lihat. Nggak kepikiran, di sini santai, cengar-cengir makan mie, ya kan? Begitu nggak punya uang, main telepon, "Pak, kirim uang." Kata bapaknya, "Gua kagak tahu, gua habis dikejar pinjol." Misalnya gitu. Itu anak-anak tuh. Nikmat nggak di sini? Nikmat, makan tinggal makan, pakaian tahu-tahu jadi, iya tak? Nah, setelah ini hidupmu tuh akan berubah. Iya loh. Sebentar lagi kamu kumisan, ya? Nanti kumisan makin gede, ada rasa ndak enak, minta apa ini?
Minta nanti kamu minta hidayah. Ya Allah, setelah dari sini kemana? Ya Allah, setelah saya meniti asa di Darul Rahman 6 tahun, di mana saya harus meniti masa depan saya, begitu terus. Jadi semuanya minta petunjuk kepada Allah. Ini panjang hadisnya, saya tidak terangkan detail-detail. Ya ibadi, kullukum ja'iun. Semua orang itu lapar. Ilaman at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan. Fastat'imuni, mintalah makanan kepada saya. Ut'imkum, maka saya berikan makan kepada engkau. Anak-anakku, lihat, jai itu tidak selamanya lapar karena belum makan. Jai itu ambisi yang di luar batas. Jai itu angan-angan yang terlalu panjang, yang orang itu tidak pernah ada puasnya. Loh, makan itu kan nggak selamanya makan, ya. Misalnya ya, Allah mengancam itu di Quran, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Duit anak yatim itu nggak boleh dimakan. Kau pegang duit anak yatim, ya udah nggak usah kita makan, beliin handphone. Beliin handphone makan enggak? Enggak, berarti halal. Hah? Berarti enggak. Kenapa? Karena memakan itu bukan berarti tujuannya makan, tapi tujuan pokok orang dalam hidup itu memang makan dulu. Tetapi selain makan juga hukumnya haram. Maka saya ini lapar. Kadang saya, anak-anakku, kita ini yang sering lapar itu bukan perut kita. Perut kita itu enggak pernah protes dimasukin apa aja. Ayo, kamu tadi berbuka maghrib kan? Misalnya ada orang di Darul Rahman enggak suka pete. Tapi waktu berbuka tidak ada makanan kecuali pete. Dimakanin, perutnya berontak enggak? Enggak. Yang berontak apa itu? Mata. Berapa banyak kita makan itu? Makan itu. Yang makan tuh bukan perut, anak-anakku, tapi gengsinya dari mata. Saya nggak makan di tempat itu. Apa kata orang? Kalau Muhammad Faiz ini konglomerat orang paling kaya se-Indonesia, tiba-tiba makan di warteg kayak begitu. Apa kata orang? Paham anak-anakku? Banyak kita itu yang melakukan apapun, beli baju itu enggak dilihat pantas apa enggaknya. Dilihat apanya dulu? Mereknya. Waduh, ini baju bagus. Oh, nggak level, gitu kan? Apa nggak level itu? Bukan baju saya ini 1 juta, udah sisa aja 100 juta, gitu kan? Ini baju bagus pak, 1,5 juta. Kamu nggak tahu kaos dalam saya 1,800.000 kan begitu kan? Itu yang mau beli, yang mau protes. Baju badanmu tuh pernah nolak nggak dikasih baju? Hah? Pernah nggak? Pakai sarung gajah duduk, nggak mau saya gajah duduk berat, ya kan? Misalnya, gajah kan berat, apalagi duduk ya lebih berat gitu. Apaan itu, ya kan? Ya, tapi badanmu dipakein gajah duduk mau nggak? Mau. Nggak ada. Terus pahamu, aduh gatel ini gajah sih, gitu. Nggak ada. Dikasih apa? Dikasih sarung cap mangga muda juga nggak apa-apa, mangga busuk juga dia pakai gitu. Ya. Yang membedakan itu apa? Matanya kan. Oh ini BHS, matanya seneng gitu. Jadi sebetulnya yang jai itu sebetulnya apa itu? Mata. Coba anak-anakku, ya, kamu pergi ke mall, sudah jelas tujuannya itu beli buku, masuk ke Gramedia, tapi matanya lapar, kakinya lapar, tangannya lapar. Dilihat, bagus baju, ambil. Ada kartu lagi setan, ya kan? Kalau dulu saya waktu kecil itu hidup itu terkontrol. Kalau mau beli apa-apa bilang sama Pak Kiai, saya mau beli ini. Saya nanya, benar ya? Beli sepatu, beli ini. Ya, bapak saya itu enak. Begitu saya beli, lihat saya, Abi, ini bagus. Nggak bawa uang, Tadi kan bilangnya cuma beli ini, ya uangnya sudah habis, selesai. Kalau anak saya, jangankan sekarang. Anak saya 15 tahun yang lalu tuh ngerti ATM, gitu loh. Sudah habis nak uangnya, kan ada di ATM. Kan ada di ATM. Lah anak kecil, anak saya itu kan nggak tahu kalau uang di ATM tuh bapaknya harus nabung dulu.
Dia pikir setiap orang masukkan ke ATM keluar uang. Anak-anak kecil kok. Kalau sekarang anak-anak nggak bawa, nggak, uangnya habis. Ada ATM, ada kartu kredit, ada pay later, kan gitu deh belakangan Pak. Yang penting ke sohor dulu lebaran gitu kan. Nanti pusing urusan belakang. Itu namanya jaid. Makanya an-nafsu katifli intuh milhu sabba ala hubbi ar-radha. Belajar lagi itu. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Orang itu anak-anakku kalau punya hati yang qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah itu bahasa Jawa tuh yang paling pas itu. Namanya nerimo. Nerimo. Itu dulu anak-anakku. Saya pernah ngaji di Kulon Progo sama Gusti Joyo, adiknya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 itu. Dulu suka semaan Al-Quran. Semaan Al-Quran itu menghatamkan Quran. Nanti setelah Qurannya hatam dibaca oleh banyak orang Qori, ceramah. Nah, saya ceramah di Kulon Progo itu. Ceramah anak-anakku. Selesai ceramah, selesai semaan Quran itu, lama itu, mungkin tahun 2007 mungkin ya. Lama betul, atau 2006. Kamu masih apa? Baru lahir? Masih pempesan kamu? Ya udah. Maka kamu tuh jangan macam-macam sama saya gitu ya. Jadi kalau kamu ngomong apapun sudah tidak bisa melawan saya. Kamu bilang, Gus itu salah i'rabnya. Sudah gitu. Saya itu sudah ngunyah alfiyah ya. Mungkin ibumu masih pempesan. Nah, itu sudah. Dulu saya tahun 2006 itu semaan. Selesai itu jam berapa ya? Mungkin jam 1 lah, dekat setengah 2. Saya ikut pesawat yang jam 5 pagi dari Bandara Adi Sucipto itu, Garuda yang pertama dulu. Saya bilang sama panitia, ini sekarang udah mau jam 2 nih. Dari Kulon Progo kan ke Jogja berapa kilo mas? Berapa lama? Ya 1 jam nyampe Gus kalau malam katanya. Oh iya udah, berarti kan dari jam 2 di jam 3 kan? Tanggung banget saya kalau tidur. Ya udahlah, kalau gitu gini aja mas, saya nggak usah tidur. Ya, ayo kita ke bandara sekarang sambil jalan-jalan lihat Jogja di waktu malam di pinggirannya itu. Diajak saya. Gerimis, agak hujan, saya lapar karena belum makan memang ya. Saya kalau pengajian itu kan depan orang jaga image gitu. Masa makan serakah yang makannya banyak itu biar Fadil sama Fadli atau Imad PM enggak apa-apa. Tapi saya itu makannya sedikit dan biasa setelah ngaji, setelah enak jalan pulang baru saya biasanya makan gitu loh. Jadi saya bilang malam itu, Mas, kita sebelum ke bandara muter-muter lah cari makanan. Monggo kata orangnya, dianterin saya pakai mobil. Satu ketiga di pojokan lampu merah itu ada tulisan bakmi godok, bakmi Jogja itu. Enak gitu. Saya berhenti. Yang jual itu kakek-kakek tua. Saya tertarik itu di gerobaknya. Yang ditulis itu, nerimo ing pandum Gusti Allah niku ora sare. Keren. Itu filosofi Jawa yang luar biasa. Enggak pernah saya lupakan sampai hari ini, ya. Nerimo ing pandum. Hidup itu, oh ini speakernya nggak terima. Nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum itu anak-anakku, nerima dengan hati yang lapang bahwa apa yang menjadi takdir saya, apa yang menjadi bagian saya, itu adalah pemberian terindah yang Allah berikan kepada saya. Nerimo ing pandum itu, seandainya saya bisa memutar jarum jam kembali ke masa lalu, maka saya tidak akan pernah memilih kecuali apa yang Allah pilihkan hari ini buat saya. Itu namanya nerimo ing pandum. Beda sama kamu. Kamu kalau jarum jam bisa diputar balik, oh mintanya aneh-aneh, ya kan? Ya Allah, kalau bisa dibalikin ke masa kecil, saya kepengen begini. Kalau bisa tuker bapak, ya kan? Jangan yang itu bapak saya, ya kan? Ya, saya tuker ya bapak yang rada kerenan lah, kan gitu kan? Ya begitu tuh orang. Kalau seandainya bisa memutar masa lalu, pasti anak-anakku. Tapi nerimo ing pandum itu, bahkan seandainya kamu dikasih kuasa nih untuk memutar jarum jam ke masa lalu, saya akan tetap memilih makhtarahullah, apa yang sudah Allah pilihkan buat saya hari ini. Itu namanya nerimo ing pandum. Gusti Allah niku ora sare. Saya berhenti. Saya tanya, Masya Allah, orang itu betul-betul mbah tua. Sebab, Mbah, belum tidur katanya. Ya belum den mas. Kalau orang Jogja itu kan enak kalau ngomong sopan banget ya, sopan, unggah-ungguh.
belum Denmas katanya. Saya dipanggil Denmas. Ya, mas itu kan panggilan orang Jawa ya. Kecuali ikan. Kalau ikan itu sama, ikan mas. Nggak boleh kamu roba-roba. Ikan perempuan, ikan mbak, nggak ada itu. Itu hanya dalam istilah bahasa Jawa, mas. Jadi panggilnya mas. Saya masuk, salaman, duduk saya sama panitia yang nganterin saya itu. Saya bilang sama Mbah, gimana Mbah? Hujan-hujan kayak gini, mie-nya kayaknya masih banyak ya Mbah ya? Iya Mas, masih banyak. Siapa yang mau beli mie? Hujan dari tadi isak kok sampai sekarang. Loh, tapi Mbah kok mukanya serius, mukanya ceria gitu ya? Nggak sedih, kan nggak laku Mbah. Kata orang tadi, ya nggak apa-apa Mas katanya. Ya. Tapi kan saya tahu bahwa Allah tuh selalu memberi yang terbaik kepada saya. Di ujung pengharapan saya, dia tahu muka saya. Denmas ini kan bukan orang Jogja ya. Oh iya, saya orang Jakarta, saya bilang ya. Dalam bahasa Jawa dia, tapi saya nggak berani praktekin karena bahasa Jawa saya nggak bagus. Kata dia, sampean pasti bukan tiang Jawa. Iya lah, saya bukan tiang Jawa dan bukan tiang listrik juga gitu. Saya jawab sama orang tadi itu, iya saya bukan. Saya dari Jakarta Mas. Itu orang membalikkan kepada saya loh. Ngomong dia itu. Nah itu Mas buktinya. Mas kan dari Jakarta. Bagaimana mungkin orang dari Jakarta jam 2:30 malam di Kabupaten Kulon Progo kok sempat-sempatnya beli mie? Itu kan ada yang maha mengatur. Bahwa Allah itu tetap memberikan harapan di penghujung malam. Bahwa saya nanti pulang ke rumah masih bawa, saya bilang Pak, saya bawa 3 orang gitu. Berarti dengan saya 4. Terus saya bilang sama yang 3 itu, gimana kalau kita sekarang bisik-bisik pas dia godong-godong, gimana kalau kita ini berpahala sama dia? Dia saya kasih uang nggak bakalan mau, dia dagang. Gimana? Kita makannya mie-nya 2. Kata orang tadi, siap. Nah, kalau nggak, iya saya diajak makan mie, coba diajak macul, nggak mau dia. Siap Gus katanya. Pesan 2. Saya bilang, nah terus itu kan dia jualan bakmi goreng juga. Saya bilang, sampean kan punya istri, ya nyenengin istri, nanti udah beli aja mie gorengnya, suruh goreng agak-agak nggak mateng, nanti di rumah kan tinggal diangat sedikit. Ya, jadi kita pulang itu beli kira-kira 20 bungkus gitu loh ya. Makan. Orang tua itu kemudian saya tanya, Mbah, apa artinya Mbah nerimo ing pandum Gusti Allah niku rosari? Nerimo ing pandum itu kayak gini. Saya dari tadi bengong aja dari Isa, nggak ada yang beli. Tahu-tahu Mas datang beli 20 bungkus. Itu namanya Gusti Allah orasari. Jangan fokus dari jam 8 kok nggak ada yang beli, ya Allah ya gimana, mana keadilanmu, mana rahmatmu ya Allah. Iya kan? Kita sering begitu kan? Baru kepentok sedikit, ya Allah jam 10, jam 11, jam 12, gimana mana keadilanmu ya Allah, saya habis sholat duha tadi pagi. Kan suka kan begitu toh? Merasa berhak menuntut kepada siapa itu? Allah. Saya kan udah sholat duha, saya udah baca Waqiah, saya mana. Orang apa itu imannya? Ya kan, cap muslim apa itu kan begitu. Tapi dia kan ini buktinya Mas. Ketika sudah 2:30, Mas datang kasih saya. Saya bilang kalau saya nggak datang Mbak, hujan kayak gini merugikan Mbak. Enggak juga Mas. Loh, masa enggak? Ya kan mie-nya bisa saya jualan besok. Airnya juga nggak rusak katanya. Dan pasti besok pagi cucu saya senang. Senang apa Mbak? Ngojek payung di Malioboro katanya. Ya kan besok kan di Malioboro ramai orang ke mall. Pasti pakai apa itu? Payung. Gara-gara hujan cucu saya besok itu Masya Allah, cucunya bisa ngojek payung. Itu alhamdulillahnya luar biasa anakku. Kita dikasih makan tempe tadi waktu maghrib, itu alhamdulillahnya pakai tapi. Coba kamu ditelepon sama ibunya habis maghrib. Gimana nak, sudah berbuka? Alhamdulillah bu, sudah. Tapi, ada tapinya. Pakai tempe bu, ya kan? Mana telurnya separuh, padahal ayam bertelur kan 1 gitu. Kenapa telur di Darrohman itu jadi separuh gitu? Nah, ada kan yang begitu? Alhamdulillah pakai apa itu? Pakai tapi, anak-anakku, pakai tapi. Itu orang tadi tersenyum. Mbak, kalau saya nggak beli malam ini, ya enggak apa-apa Mas. Kan rugi adanya hujan ini. Enggak Mas, saya rugi. Tapi besok cucu saya seneng ngojek payung di Malioboro, ngojek payung di Prambanan yang sepupu anak, cucu sepupu saya. Saya bilang ya subhanallah, itu orang tidak ada lapar-laparnya sama dunia itu. Dia merasa kenyang bahwa nasib dia itu jauh lebih baik dari orang lain. Lah anak bisa ngojek payung tuh gembiranya luar biasa. Saya pikir besok pagi ada yang nganter makanan atau ngasih uang 10 juta misalnya. Tahu-tahu timbang anak cucunya ngojek. Itu senang banget. Itu tandanya orang tadi itu dikenyangkan anak-anak.
hatinya yang kenyang. Kita ini perutnya sering kenyang, tapi hatinya lapar, matanya lapar. Ya, kamu nanti udah punya istri, itu punya suami, ke mall itu matanya lihat-lihat yang lain. Mungkin yang istrinya bilang, ya Allah, kenapa saya kemarin nikah sama dia ya? Kayak ini produk gagal salah cetak ini. Kenapa saya nggak sama itu? Berarti yang lapar itu apa? Mata. Hatinya tuh selalu lapar. Maka kamu jangan cuman mengenyangkan badanmu dengan apa itu? Nasi. Tapi dengan la in syakartum la azidannakum. Ya Allah, beri saya makan, ya Allah. Makan saya itu bukan cuman perut yang kenyang, tapi hati yang bersyukur kepada Allah. Ya ibadi kullukum arin. Semua orang itu telanjang. Ilaman kasautuhu, kecuali orang ilaman kasautahu, kecuali ini saya bacanya tadi salah. Ilaman hadai tahu semua ya. Illa waman at'am tahu, kecuali enggak dari Allah ya, betul. Ya ibadi kullukum dhalun ilaman hadaituhu, ilaman at'amtuhu, ilaman kasautuhu, kecuali yang saya kasih pakaian. Nah, itu anak-anakku ya. Kita itu sering anak-anakku menelanjangi diri kita sendiri. Ada kan orang yang kadang-kadang kelihatannya baik banget, tahu-tahu pada satu masa dia punya masalah apa, emosinya keluar. Saya pernah ketemu dengan orang itu. Ya mungkin terlalu sabar selama ini. Orang tuh tidak pernah marah, orang adem banget. Begitu sekali ngamuk itu sekampung kaget. Ya, orang yang kelihatannya khusyuk tiba-tiba begitu marah itu masya Allah satu Ragunan keluar semua isinya. Ya, bukan cuma yang di Ragunan, yang cucu-cucunya yang mau lahir itu disebut semua itu. Ya, binatang yang kita nggak pernah dengar namanya itu disebut sama dia. Ya, semuanya ditumpahkan. Itu seolah-olah dia menelanjangi dirinya sendiri. Maka tolong ya Allah, saya itu dibungkus, aurat saya itu ditutup, bukan cuman aurat fisik ya Allah, tapi aurat aib saya, kekurangan saya, ya, sesuatu yang buruk dari diri saya itu tolong ya Allah, ya, saya minta fastaksuni, maka mintalah pakaian itu kepada saya, aksukum, akan saya tutup dirimu. Tuh anak-anakku ya. Jadi jangan cuman perhatian hadis itu dibaca begini aja, enggak. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Siapa yang enggak pernah dosa di waktu malam dan di waktu siang? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Kamu tahu kan? Sudah sering banget nih diceritain kalau Allah itu mampu apa itu? Mengampuni dosa orang dengan berbagai macam cara. Ya, kata Allah, saya bisa mengampuni semua dosa. Dosa dengan orang lain itu hak adami, itu berat untuk kamu apa ini? Berhadapan dengan orang itu di akhirat. Tapi kalau Allah sudah ikut campur, itu semuanya bisa dimaafkan. Fastaghfiruni, maka kamu minta ampun sama saya. Aghfir lakum, saya ampuni. Dulu Syekh Sya'rawi itu keren banget. Kamu mungkin pernah saya ceritakan. Itu ada orang yang berselisih di hadapan siapa itu? Allah. Nanti Allah masukkan dua-duanya ke dalam apa ini? Surga. Ya, Aska sama Ahlan nih ribut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aska sama siapa ini? Ahlan, zalamtani. Ya Allah, ini Aska ini, Ahlan ini suka menzalimi saya. Saya enggak ridho. Kata Allah, apa yang kamu mau Aska? Saya mau ambil hasanatuhu. Ini hati-hati anak-anakku, itu namanya orang bangkrut. Pak G. Sukron sering ngajarin kan, orang bangkrut hari kiamat tuh pahala sholatnya banyak, pahala puasanya numpuk, tapi pada saat yang sama dia juga menghadap Allah, waqad safaka damahada, pernah membunuh orang, pernah melukai perasaan orang, syatama, maki-maki orang. Maka itu nanti akan membuat manusia bangkrut. Kata Aska, saya nggak terima ya Allah. Saya pernah dihina sama Ahlan itu, sama Ahlan ini di depan orang banyak, zalim dia. Kata lo mau apa? Saya mau sholatnya Aska, saya ambil. Nauzubillah. Kata Aska, ya Allah, sudah habis sholat saya. Saya sudah terlalu banyak mencaci maki orang. Amal saya ini udah habis. Kata siapa ini? Kata Ahlan. Kata Aska, ya sudah ya Allah. Kalau dia sudah tidak punya kebaikan, dosa saya saja saya lempar supaya dia yang masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Loh, Aska ngaku punya dosa depan saya.
Mau kamu? Ya, kan dia ngaku berarti. Ya Allah, kalau nggak ada sholatnya ahlan yang bisa saya ambil, maka dosa saya saja ya Allah lemparkan kepada ahlan. Kata Allah, loh, kamu ngaku sekarang punya dosa. Belum saya tanya ini dosa-dosa, udah ngaku duluan. Kau mau punya dosa depan saya? Hati-hati loh. Kalau dosamu saya hisap, pasti neraka. Orang nanti anak-anakku, kalau bertemu dengan keadilan Allah di akhirat itu pasti masuk neraka. Tapi kalau bertemu dengan rahmat Allah, orang itu pasti masuk surga. Kalau adil masuk neraka gitu. Ayo, mana sholat duhurmu itu dengan nikmat Allah yang Allah berikan dari pagi sampai siang. Kamu tadi terawih 23 rakaat. Apa itu akan bisa sama dengan rasa syukurmu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu dari tadi subuh sampai sekarang? Tidak sama. Maka kata Allah, loh, kalau kamu mau ngaku dosa, terus dosamu ngaku dosa, bahaya. Kata Aska, loh bagaimana ya Allah? Kata Allah, kenapa kamu nggak selesaikan urusanmu itu dengan ahlan itu dengan cara yang lebih bagus? Kata Aska, apa itu ya Allah? Lihat sebelah kanan. Maka Aska itu melihat kusuran wa basatin. Itu indahnya istana dengan kebun bunga di dalam surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Maka Aska itu udah gak pede, nanya dia, kan Allah liatin tuh. Aska lihat, kamu lihat tuh istana itu indah betul kan di surga. Liman hadza ya Rasulullah, untuk siapa? Untuk Nabi siapa? Karena Aska juga nggak merasa kalau dia akan bisa masuk ke dalam istana yang indah. Itu istana punya Nabi siapa? Punya Rasul siapa? Punya wali siapa? Kata Allah, bukan punya Nabi, bukan punya wali, bukan punya siapa-siapa. Punya siapa ya Allah? Liman yadfa thamanahu. Siapa yang bisa membayar harga istana itu? Saya terima pembayarannya. Maka Aska penasaran. Wa ma thamanuhu ya Allah? Berapa sih harganya ya Allah? Kali saya bisa apa ini? Nyicil kredit. Dia pikir beli di Shopee, ya kan? Bisa dicicil, kata dia, ya Allah, kam thamanuhu. Berapa harganya? Apa kata Allah? Tahu kamu Aska harganya? Jabat tangan ahlan saudaramu, tuntun dia masuk ke dalam surga, kamu saya tempatkan di istana yang paling bagus itu. Siapa yang masuk surga? Bukan cuma Aska, ahlan masuk surga. Kenapa? Allah ampuni dosanya dengan cara Allah. Anak-anakku, apa yang ada dalam kuasa Allah itu tidak akan dibagi dengan logika manusia. Apa yang ada dalam kuasa Allah itu tidak akan dibagi dengan perasaan manusia, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Jadi sering-sering minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ighfirni kaifa syi'ta. Terserah, ya. Gimana caranya ya Allah, ampuni dosa saya. Tadi itu harusnya ahlan ini masuk neraka. Karena dia punya mazlamah kan, selama si ahlan ini, ya siapa si Aska ini tidak memaafkan dosanya ahlan, maka ahlan ini harus masuk apa ini? Ke neraka sekalipun bahkan punya sholat, tetap dia masuk ke neraka. Kenapa? Ini hubungannya sama siapa ini? Aska. Tapi Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an, dengan cara yang boleh jadi tidak pernah kita bayangkan. Tuh anak-anakku, kalau hidup kayak gini kan tenangnya, tapi jangan terbuai. Oh, Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an. Terus maksiat gampang. Lu nggak takut dosa? Lu nggak ngaji sih semalam. Faiz ngomong apa? Gampang sama Allah itu. Dicekek sama malaikat kamu ngomong gitu, ya kan? Ya, gampangnya iya, tapi jangan menggampangkan gitu loh, ya. Tapi perasaan husnudzon kepada Allah itu harus, ya Allah, dosa saya itu besar, tapi rahmatmu lebih besar. Ya itu, ya. Ya ibadi, innakum lan tablughu darri. Siapa nggak akan sampai, nggak akan bisa, nggak akan mampu dari membahayakan saya, fataduruni, apa bisa kamu membahayakan Allah? Nggak bisa, ya. Walan tabluhu, dan kamu juga tidak akan sampai naf'i, memberi manfaat kepada saya, fatanfauni. Kamu nggak usah merasa bangga-bangga di hadapan Allah. Nih Allah nih, saya sholat nih. Kata Allah, emang kalau lu berhenti sholat, gua nggak jadi Tuhan, gitu loh, paham? Ya, kamu gak usah ngancam-ngancam Allah gitu. Allah, kalau nanti saya nggak dakwah mati loh agamamu, nggak usah begitu gitu. Kata Allah, kamu tidak bisa membahayakan saya, dan kamu juga tidak bisa memberi manfaat apapun kepada saya, karena sayalah yang maha kuasa. Jadi nggak usah, anak-anakku,
dalam beragama itu berlebihan kayak orang, ya kan? Kemudian merasa bisa memberi kepada Allah, itu nggak boleh anakku. Ya ibadi, lau anna awwalakum, seandainya orang-orang awalukum Nabi Adam, wa akhirakum, sampai orang yang terakhir, ya, nanti semua orang di dunia ini, ya, wa insakum, semua yang berjenis manusia, wa jinnakum, yang berjenis jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, menyatu nih di bawah kepemimpinan orang yang paling soleh minkum mazada, itu semua tidak akan menambah fi mulki, pada kerajaan dan kekuasaan saya sayan sedikit pun. Misalnya nih, umat Islam kan sekarang bercerai-cerai, ya, ada yang di Demokrat, ada yang di PDIP, ya kan, bercerai-cerai nih, ada P3, ada PKB, ada yang mau dukung Pak Anies, ada yang suka Pak Ganjar, ada yang mau suka Pak Prabowo, ada yang dukung Pak Erik, memang berbisa-bisa, ya. Terus kamu seakan-akan mengatakan begini, nih lihat, Islam jadi apa ini? Islam jadi kecil, jadi terpecah. Kata Allah, hatta kamu berkumpul semua sepakat tuh partai bubarin semua, ganti partai Allah, imamnya satu orang misalnya yang paling soleh, disepakati ini capres kami. Kata siapa ini? Kata kamu nih. Semua orang Indonesia capresnya cuma satu, partainya cuma satu, itu nggak akan menambah apapun pada kerajaan Allah. Jadi jangan jadi orang tuh nggak usah tinggi hati. Kamu membela mengerjakan agama tuh harus, anak-anakku. Tapi merasa bahwa Allah itu butuh bantuanmu itu konyol, gitu loh. Ya, itu kok konyol, anak-anakku. Maka dulu ada cerita itu, menarik itu. Sayyidina Abdul Muthalib itu, kakeknya Rasulullah. Kamu tahu kan, sebelum Nabi lahir itu, ya, Nabi kan lahir disebut di Amul Fil. Karena ada tentara Raja Abraha masuk kemana itu? Ke Mekah. Itu menarik, anak-anakku. Abraha ini kan bawa gajah kuat. Maka Sayyidina Abdul Muthalib itu mengamankan kambing-kambingnya. Kambingnya itu diamankan, dibawa, ayo masuk kandang. Ini mau ada musuh nyerang. Tapi tidak pernah menjaga Ka'bah. Ditanya sama siapa ini? Sama orang Mekah. Sayyidi, kamu orang yang mulia, orang yang hakim, bijaksana, orang yang ngerti. Kenapa nggak menjaga Ka'bah kok malah kambing-kambingnya? Kata Sayyidina Abdul Muthalib hebat. Kalau Ka'bah itu punya Allah, Allah yang jaga. Kalau kambing itu punya saya, gitu. Kalau nggak saya amankan, mati. Lihat, dia nggak pernah membangun. Yuk, biar kambing kita mati, kita harus bela Ka'bah. Begitu harus nggak? Harus, boleh. Saya mau bela Ka'bah, nggak ada yang salah. Nafsil fida li qabrin anta sakin. Tapi itu dari ketulusan hati, anak-anak. Bukan likayukol, wah kepengen diangkat menjadi mujahid sejati, namanya berkibar-kibar di umbul-umbul. Bukan itu. Ya, kalau itu bisa rusak semua niatmu kepada Allah. Paham, anak-anakku? Ya, jadi di sini nggak ada manfaatnya sebetulnya. Jadi kamu nggak boleh tinggi hati kepada Allah. Ya, kamu kan saya bela Allah, kata siapa? Kata kamu. Memang Allah ngakui kalau kamu bela saya? Belum tentu. Apa semua yang takbir itu pasti bela Allah? Belum tentu. Kamu masih ingat kan kasus perang Uhud itu? Itu kan disuruh Nabi jaga apa itu? Jaga apa itu? Jaga gunung di belakang, karena ada Khalid bin Walid di depan. Kata Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Zaid bin Harithah, Zaid, saya nggak tenang nih. Itu anak muda Mekah yang paling hebat, yang belum pernah kalah dalam peperangan itu ikut. Di Badar dia nggak ikut, Uhud dia ikut tuh dengan anak buahnya 200 di ujung sana itu. Itu jagoan Quraisy, Khalid bin Walid. Saya nggak tenang. Apa kata Zaid bin Harithah? Tenang Hamzah. Nabi sudah memerintahkan 50 pemanah hebat di atas gunung supaya tidak turun apapun yang terjadi di bawah. Kita mati dia nggak usah bantu, kita menang juga nggak usah bantu apa-apa. Tenang di gunung itu, yang nyuruh Nabi, muridnya Nabi, gurunya Nabi. Apa yang terjadi? Perang kan? Kamu tahu kan? Di pertengahan perang Uhud tuh Sayyidina Hamzah meninggal. Itu menjadi apa ini? Bensin yang menyalakan semangat orang. Qutila Hamzah, ayo kita balas kematian Hamzah. Menang orang Islam. Begitu menang, orang kafirnya
kabur, bawa Fortuner. Kok mati remote-nya, dibuang kuncinya, lari dia. Kata orang, alhamdulillah, Fortunernya buat saya. Bawa Yamahanya, wah, udah lari. Alhamdulillah dapat Yamaha. Ada ATM jatuh, mana pinnya nempel lagi di kartunya. Yang nemu siapa? Ahlan. Waduh, ATM nih, kayaknya orang kaya ini, punya Abu Sufyan ini ya. Coba ini Bank Quraisy Prioritas, nasabah besar ini, miliaran ini, ada pinnya lagi di situ. Yang di atas ngelihat, waduh, kalau nggak turun nggak kebagian, turun. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Seandainya bukan karena perang Uhud, saya tidak pernah tahu ada orang yang berteriak jihad itu, tapi minhum man yuridud dunya, yang dicari dunia. Jadi orang itu tidak usah merasa suci dan benar sendiri. Ya, tapi hatinya itu dibereskan dulu kepada Allah. Intan surullaha yansurkum. Kalau benar kamu menolong Allah, yansurkum, kamu pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau tidak benar, itu menjadi ujian. Itu sebabnya kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, kita mengalami apa yang kita alami di perang Uhud, karena boleh jadi minna man yuridu ad-dunya. Ya, jadi itu anak-anakku, kerendahan hati. Jadi kalau kamu pun dapat pemimpin yang soleh sedunia, hebat, itu tidak akan menambah apapun pada kekuasaan Allah. Ya ibadi, sebaliknya nih, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, semua orang kata Allah nih, kanu ala afjari qalbi rawah rajulin wahidin minkum, sepakat menjadi partai apa ini? Setan, dipimpin oleh iblis yang paling apa ini? Jahat. Mana qasadzalika, itu tidak akan mengurangi sedikit pun min mulki, dari kuasaku, kata Allah. Jadi nggak perlu apa ini, nggak perlulah kita tinggi hati ya, kemudian memperolok orang lain. Anda soleh boleh, tapi merasa orang lain tidak soleh pada urusan yang Allah berikan masing-masing itu sudut pandang ya. Kamu mau makan nasi kebuli boleh, tapi jangan menghina orang yang makan pecel. Nih, nasi kebuli, makanan Arab, surga. Nasi pecel, makanan bagong. Lah, yang begitu itu yang tidak boleh gitu loh ya. Kamu yang pakai peci haji bersih, bagus. Saya yang pakai peci hitam juga bagus, nggak usah lah. Kamu yang pakai jubah bagus, nutup aurat. Saya pakai sarung yang ada gambar-gambar wayangnya, ini juga nggak apa-apa gitu loh. Ya biasa saja, nggak usah merasa paling, oh begitu pakai jubah, pakai sorban atau pakai jas, ya kan? Mana bawa tongkat ke masjid, wah sholat. Nggak ada, nggak soleh. Yang kayak gitu itu anak-anakku. Yang menjadi orang itu salah. Maki-maki orang, merendahkan orang, seakan-akan tahu isi hatinya orang lain. Itu enggak. Kalau kamu jadi kumpul jadi orang baik semua, itu juga enggak bermanfaat kok buat saya. Sebagaimana kamu semua jadi orang jahat sealam semesta ini, itu juga tidak berpengaruh apapun kok kepada saya. Itu ngajarkan kamu rendah hati di hadapan Allah, agar selalu merasa rendah dan merasa butuh. Ana fakirun ilallah wallahu ghaniyun 'anil alamin. Itu penting anak-anak. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ini sama ini, qamu fi sa'idin wahidin, kumpul nih anak-anakku, fi sa'id, di atas bumi, sa'idan thayyiba, di atas apa ini? Tanah. Nih semua manusia kumpul di tanah yang lapang. Fasa'aluni, semuanya minta ya. Kata si A saya minta rumah, kata si B saya minta duit, minta ini, minta sehat, minta semua. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Saya kasih kata Allah, setiap orang mas'alatahu, apa yang dia minta. Mana qasadzalika, itu tidak akan mengurangi mimma indi, dari apa yang saya miliki kata Allah, illa kama yang kusu, seperti berkurangnya al-mihbatu, itu jarum, idza udkhilal bahra, kalau dimasukkan ke dalam laut. Anak-anakku tahu jarum jahit tuh, kau masukin ke dalam laut, begitu diangkat jarumnya basah nggak? Basah, berarti ada air laut yang ikut nggak? Ada. Tapi terus kamu, wah air laut kurang, ya kan? Bisa kayak gitu, matamu udah beres, ya kan? Pasti orang gila itu. Begitu kamu masukin jarum nih,
Ancol itu laut yang lebar. Begitu kamu, taruh kita ukur laut, berkurang airnya. Orang gila itu. Kalau masukkan jangan jarum, paku, jangan paku, ikan lumba-lumba kalau masukin, ya, ikan paus yang gede itu, misalnya apa, rendem aja, ya, angkat gitu. Terus airnya berkurang gitu, berkurang nggak? Iya berkurang, tapi nggak ada artinya, bukan sedikit banyak, nggak ada artinya. Kalau airnya berkurang dikit, kayak saya minum gini supaya jelas nih, dikit saya minum, berkurangnya nggak kelihatan kan, tapi tetap kelihatan berkurang. Kalau saya minum begini misalnya, supaya jelas nih, kalau ini kelihatan kurang nggak? Enggak kan? Karena sedikit, itu kekuasaan Allah, itu kekayaan Allah. Jadi kamu nggak usah aneh-aneh jadi orangnya. Jadi kamu minta sedunia itu buat Allah kayak jarum yang masuk laut. Jangan masuk laut, masuk gentong aja nggak kelihatan. Ayo, ambil gentong tuh, drum, ya, nggak usah drum di sini. Nih, ambil jarum yang bersih, kamu isi air, temennya masukin tuh. Ya, jangan diangkat, jangan, airnya berkurang. Ya Allah, nggak ada orang pelit kayak gitu, ya kan? Iya mungkin, misalnya gini loh, kau bikin sirup kan, itu bikin teh, diaduk-aduk kan, begitu diaduk-aduk, ya, apa itu namanya, sendoknya diangkat taruh sini, kau minum kan nggak apa-apa. Masa iya, gua nggak baru dijilat. Ya Allah, itu orang pelit banget, ya kan? Ada nggak yang kayak gitu itu? Hah? Sayang, sirupnya, ya Allah. Ya, padahal itu tidak akan pahaman anakku. Itulah kekayaan Allah. Jadi Allah tuh maha kaya, nggak usah aneh-aneh kamu gitu ya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Nih lihat, sesungguhnya hiya a'malukum, itu adalah perbuatanmu di dunia. Siha, saya akan hitung secara detail. Dihitung kan nanti ada yang namanya hisab, ya. Summa uwaffikum, kemudian saya tunaikan iyaha, semua amalmu. Al-wafa, apa wafa itu? Wafa itu menepati janjinya, nggak dikurangi sama Allah. Nggak ada. Allah kalau mau kasih, saya tidak akan zalim tadi. Maka saya penuhi semua yang menjadi haknya. Siapa itu? Hamba saya. Faman wajada khairan, kalau dia mendapati di surga nanti khairan, kebaikan, falyahmidillah, dia harus bersyukur kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalika, kalau dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia inginkan, artinya kejahatan, fala yalumanna, jangan kamu cela illa nafsahu, kecuali dirimu sendiri. Kan sering saya bilang, pelacur kasih minum anjing masuk surga. Nah, kalau ada santri ngasih minum saya nggak masuk surga, salahnya sendiri, gitu. Iya kan? Loh iya, coba pakai logika. Ada pelacur Jabra ini, ya, ngasih minum anjing masuk surga. Kamu ngasih minum saya, mana saya minum banyak lagi, ya kan? Mana ini hidrokoko ya, 7.000 ini di Alfamart, ya kan? Atau lebih kayaknya, ya? Jangan-jangan yang 12.000 mungkin kan? Ya 12.000 biasa kan, kelas 6 tuh dituang untuk saya, asobahnya buat yang beli itu biasa. Nanti buat laporan itu di uang kas apa tuh ada, membelikan Faiz minum hidrokoko 1 liter. Memang saya sapi minum 1 liter. Jadi itu hati-hati anak-anakku, membelinya untuk saya gitu loh. Tapi yang saya minum cuma segini, ya. Asobahnya itu banyak kadang-kadang. Nah, kamu mikir coba, yang beli kamu, misalnya nih, kamu bukan pelacur, saya bukan anjing, gitu loh. Lah bener toh? Kamu bukan pelacur, saya bukan anjing. Ada pelacur kasih minum anjing, masuk surga. Ada santri ngasih minum gurunya. Kalau nggak masuk surga, yang salah siapa? Allah bikin aturannya gampang. Lu tahu Jablay? Tahu kan? Tahu Jablay pelacur kasih minum anjing masuk surga. Itu ada orang bejat banget tuh, bunuh orang 99. Nanya sama kiai kan, kiai bisa tobat gak? Kagak bisa, bunuh sekalian 100. Bayangin, ada orang sejahat itu. Kata, nggak bisa kamu tobat. Dia mau tobat kan? Begitu kata kiai, nggak bisa. Tanggung, daripada gua kan rata 99, kerenan 100, ya kan? Bunuh sekali. Coba bayangin kamu. Tapi nanti ujungnya orang itu masuk.
Kalau kamu cuman bunuh nyamuk masuk neraka, yang salah siapa? Yang salah siapa? Ini orang bunuh orang loh. 99 tambah satu kiai lagi terakhir. Ya kan? Itu masuk surga. Ya kamu bunuh nyamuk 3, kucing separuh lah misalnya ya. Kamu tendang. Kalau kamu masih nggak masuk surga, itu masih kebangetan tuh. Coba ini. Jadi falayal itu gambarannya. Nah, dulu guru saya bilang gitu. Falayalumanna illa nafsahu. Dulu di Ihya itu ada cerita Ahmad bin Miskin itu. Saya sering cerita sama kamu. Ahmad bin Miskin, nggak enak ini namanya. Ya, sudah Ahmad bin Miskin, melarat, pantas. Ya kan, kenapa? Lah turunan, bapaknya namanya miskin, anaknya melarat, pantas gitu. Mau dapat warisan apa? Gitu. Ahmad bin Miskin itu kan kamu tahu cerita di Ihya itu ada itu. Begitu hari-hari bininya ngomel. Abang ini belum bayaran, anak-anak tanggal 9 mau dijemput dari pondok. Ya geng, udah, ya Allah, udah kayak petasan Janwe. Nggak ada berhentinya kuping. Paling kata, udah sabar mami, sabar. Nggak ada sabar-sabaran. Udah pusing, keluar dia ke rumah sahabatnya namanya Abu Nasr. Dicerita, aduh, gua lapar. Orang miskin cerita sama orang miskin, tambah miskin. Lah iya, orang miskin, orang lapar sama orang lapar, ya menambah masalah gitu loh. Sama jadi lapar dua gitu loh. Ini jadi masalah toh. Ya, saya lapar sendirian, ada orang bawa roti, kenyang saya. Saya lapar, kumpul sama ini lapar, ada roti 1, ya mati saya. Ya kan, kenapa? Rotinya dibagi 3. Itu dia cerita sama temennya. Kata temennya, lu lapor sama gua, curhat sama gua, sama miskinnya, kata Ahmad bin, ya tapi kan masa sih nggak punya apa-apa? Katanya, nggak ada, kecuali 1 sari roti. Nih sore juga expired. Ini tadi udah nawar-nawar di Alfamart gitu kan, sore biasanya kan ada yang diskon tuh 70%, ya kan? Pisang kalau udah ada item-itemnya kan diskon. Ya karena sudah mau apa itu? Kan banyak orang yang kadang-kadang masuk ke pasar itu beli yang hampir expired itu. Ada nggak barang yang udah ya layah ya walayamut gitu? Ada. Yang nanti sore habis kan? Ya dia makan. Datang sari roti. Tenang ya, alhamdulillah kada lumayan dah. Saya kasih makan bini saya separuh, anak saya separuh, ya saya puasa Daud lah gitu kan. Lumayan. Tengah jalan ketemu orang, nenek-nenek bawa cucunya. Ahmad bin Miskin, alhamdulillah ketemu sama ente. Kenapa? Tawassamtu fi wajhika khairan. Kamu tuh orang miskin, tapi mukanya nyenengin. Kata Ahmad bin, ada apa nih? Gini, cucu saya belum makan. Dia anak saya juga belum makan nih, katanya. Sama-sama nggak makan kita, gitu kan? Sama-sama istiqomah miskinnya, gitu kan? Miskin istiqomah, udah istiqomah berjamaah lagi. Ya. Itu akan aku. Setelah kayak gitu, kata nenek tadi, tekan lebih baik anakmu miskin, tapi kan punya bapak. Cucu saya kan bapaknya udah nggak ada, yatim piatu. Sadar dia bahwa ternyata dalam penderitaan tuh ada orang lain yang lebih menderita. Kan fal yang dur ilaman huwa asfala minkum. Dikasih sama orang miskin itu roti. Ya udah nih, alhamdulillah ada. Ya Allah, Ahmad bin Miskin, saya ndak salah mikot, ya kan? Saya ndak salah orang. Memang engkau itu walaupun miskin tapi dermawan. Nenek itu air matanya itu keluar. Karena di tengah kelaparan itu dia bisa ngasih makan cucunya, dikasih roti, girang. Berangkat berdua, Ahmad bin Miskin pusing. Ya Allah, gua mau ngomong apa sama bini? Ya kan, pulang nggak bawa apa-apa, tapi kan dia jujur. Jadi abang keluar dari pagi sampai siang nggak bawa apa-apa, nggak dapat sih. Apaan? Roti? Mana rotinya? Gue sedekahin sama anaknya. Ya Allah bang, nggak usah belagu bang, pakai sedekah. Kita ini miskin, nama bapak lu juga miskin, anak kita juga miskin, pakai sedekah lagi. Kan begitu bayangannya. Kata Ahmad bin Miskin, gimana ya? Dia wajah istrinya udah kayak serigala itu masih dia ingat. Nggak pulang, nggak berani. Abis gigi belakang gitu. Bisa rontok gigi ini gitu kalau untung. Ya udah. Gimana kayak caranya? Dia mencari ilham. Mencari ilham. Kira-kira kerja apa? Caranya? Di mana? Di pohon. Tengah-tengah dia lagi mikir, udah suntuk banget ini. Gimana? Mana nggak ada kerjaan, miskin, lapar, bini galaknya kayak begitu, ya kan? Udah lebih dari KPK, seremnya kok menatap itu. Ini gimana? Teriakin orang. Mana Ahmad bin Miskin? Mana Ahmad bin Miskin?
Orang miskin digituin, takut, loncat ke got. Kenapa? Kata Ahmad bin Miskin, musibah apa lagi nih gue dicari-cari kan? Jangan-jangan yang ngontrakin rumah, jangan-jangan ini. Nggak siap mental. Dia ngumpet itu di selokan pinggir jalan itu. Ahmad bin Miskin mana? Teriak-teriaknya orang. Ada orang lewat. Kenapa lu nyari Ahmad bin Miskin? Begini, saya ini harus ketemu dengan Ahmad bin Miskin untuk menyelamatkan akhirat bapak saya. Emang kenapa bapak lu di akhirat? Bapak saya itu dulu menipu bapaknya Ahmad bin Miskin. Jadi Ahmad bin Miskin itu mestinya orang kaya. Bapaknya itu dulu punya modal, berkongsi dengan bapak saya. Tapi bapak saya curang, akte perusahaannya dirubah. Seakan-akan punya dia sendiri, hilang itu catatan sahamnya miskin tadi itu. Dan sampai mati saya ingin ayah saya itu tenang di akhirat. Saya harus jadikan Ahmad bin Miskin orang kaya karena dia kaya. Masya Allah. Dengar kayak gitu muncul dari selokan. Wah. Ya biasa orang kayak gitu, ya kan? Orang kalau nggak enak takut, tapi kalau enak ngaku duluan. Itu biasa begitu. Sahabat Nabi pernah begitu. Kamu tahu nggak? Doa tidak itu. Sami Allahu liman hamidah. Dulu cuma Rabbana walakal hamdu. Cuma itu yang dijadikan. Ada tambahannya. Rabbana walakal hamd mil'as samawati wal ardi. Suruh dua kali itu. Nabi nggak ngajarin tuh. Tapi Nabi dengar. Selesai sholat, Nabi nanya, siapa tadi yang doanya ditambah-tambah panjang? Gak ada yang berani ngomong. Kenapa? Oh iya ya, nggak sopan sama Nabi ini, ya kan? Oh, Nabi nggak ngajarin, gue baca gitu kan? Wah ini merasa lebih la tuqaddimu baina yaday lahi wa rasuli, kan yang merasa. Kata Nabi, ayo ngaku. Gak ada yang ngaku, diem semua. Akhirnya ada sahabat nanya, emang kenapa sih Nabi kok perlu tanya? Karena saya melihat pahala mil as-samawati wal ardi itu digotong pahalanya sama 70.000 malaikat di arsy. Dengar pahala digotong 70.000 malaikat, ana ya Rasulullah, gua yang baca. Kenapa? Enak ngaku. Kalau nggak enak nggak ngaku. Wah mati gua ente kemana aja tadi? Selokan. Kenapa? Lah singkat cerita, dikasih anakku kekayaan sesuai dengan apanya, janjinya. Maka asbah ghaniyan fi yaumin wahid. Hidupnya itu berubah 1 juta derajat. Jadi orang yang kaya banget. Dan Ahmad bin Miskin itu bukan kacang yang lupa sama kulitnya. Yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra, semuanya. Ya ana al-laili wa atrafan nahar, di mana ada anak yatim dia ini kan, ada masjid dia bangun, Darrohman kasih AC. Oh ya kan? Itu lapangan belakang jelek itu kayaknya bongkar lagi ya kan, buat stadion. Oh kayak mana itu? Kayak Manchester United, gua kasih warna merah, kasih TV gede-gede, AC ya, dikirim langsung 5 kontainer. Bayangin gimana enggak adem ya kan, 5 kontainer pasang AC semua. Kalau perlu kata Ahmad, enggak usah pakai PLN, Bos. Kenapa? Saya bikinin pembangkit di belakang. Oh, generator jadi listrik sendiri mandiri. Masya Allah. Santri mau pulang? Iya, nanti tanggal 9 libur. Daftarin ya, 1 santri 10 juta. Oh, Ahmad bin Miskin. Udah gak usah dibayangin, serius Ahmad kok bayangin. Gak ada itu, cuman saya ngomong. Ini serius banget membayangkannya, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan jadi doa gitu. Udah sibuk pokoknya Ahmad bin Miskin hebat banget lah. Hingga satu hari Ahmad bin Miskin tuh lewat lagi nih. Lewat di tempat yang dulu dia nyandar-nyandar pohon tuh. Mau nostalgia. Kata Ahmad, ya Allah, ini pohon yang merubah nasib saya dulu nih. Ini selokannya, gue lompat, lecet di sini. Mana sendal jepit putus, gue buang di sawah itu. Masih ingat dia? Ini pokoknya penderitaan saya lengkap di situ. Dia nyandar-nyandar itu, ketiduran. Tidur dia, asik di bawah pohon itu. Dalam mimpi itu kata Imam Ghazali, Allah kirim apa ini? Hidayah sama Ahmad bin Miskin. Ka'annal qiyamata qomat. Seakan-akan hari kiamat itu datang. Dipanggil dia sama Allah, Ahmad bin Miskin, maju. Dia ya maju tak gentar membela yang benar, sedekahnya banyak. Timbang, ya kan? 5 kontainer AC Darrohman, nggak bergerak. Faja'alnahu haba'an mansura, nggak ada artinya. Beasiswa 10 juta satu-satu orang, nggak ada artinya. Ziarah Wali Songo ditanggung semua sama Ahmad bin Miskin, pakai hotel bintang 5 di Surabaya. Ya kan? Pulang nanti selesai dari Madura ketemu keluarga Pak Kiai, jangan naik bis capek, naik pesawat semuanya. Oh.
Mantap. Sampai di Jakarta umrohin bareng Pak Kiai. Wah, ternyata di akhirat nggak ada artinya. Tetap itu nggak bergerak itu. Malah dosa masa lalu ada. Waduh, neraka nih kata manusia. Miring-miring semuanya dicek semua nggak ada. Anakku. Ahmad bin Miskin itu lemes. Kenapa? Ternyata sedekah itu tidak ada yang diterima sama Allah. Lemes dia. Lemes tuh mukanya itu udah galau kelas berat itu. Neraka saya miring begini. Kan? Kata Ahmad bin Miskin, malaikat sisanya ada. Ada apaan? Roti. Nggak usah ditimbang. Kenapa? Ya Allah, malaikat sedekah ratusan miliar itu nggak bisa ngangkat. Gimana sari roti yang sore expired, ya kan? Yang gue berantem sama Alfamart belinya, ya kan? Bayangin anakku. Kata malaikat nggak bisa. Kan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Enggak ada kezaliman hari ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu adalah keputusan Allah. Tapi lemes juga dia. Ditimbang roti itu aneh. Miring diri nih, roti. Dia juga ada. Aduh, roti katanya. Gajah kayak lumayan kan roti. Roti satu lagi. Kalau kitab Ihya 5 biji kan masih berat gitu. Roti kaget dia. Berat separuh netral nih. Enggak ke surga, enggak ke neraka. Kaget sama dia. Kok bisa? Itu tawa anak kecil yang sudah 3 hari tidak makan. Kamu masukkan roti ke tenggorokannya, itu gembiranya luar biasa. Dan pahala itu Allah catat besar sekali, gerak separuh. Kata Ahmad bin Miskin, berarti saya nggak ke surga, nggak ke neraka, nih kemana gua? Ya kan netral dia. Kata malaikat, tenang, masih ada yang belum ditimbang. Apa yang belum ditimbang? Air mata hangat dari seorang nenek yang bersyukur kepada Allah, bertemu dengan orang yang baik, yang yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Itu bukan ala paksaan, ala riya, ala hubbi. Memang dia serahkan roti itu karena kesadarannya bahwa dia nasibnya buruk, tapi masih ada orang yang lebih buruk nasibnya, anak yatim yang sudah tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Itu lebih bagus. Saya, anak saya miskin tapi punya bapak dan punya ibu. Itu air mata kehangatan nenek yang bergembira itu. Ahmad bin Miskin takbir masuk ke dalam surga. Lihat anak-anakku, Allah yang ana uhsiha, saya yang akan apa itu menghitung. Jadi kalau nanti ada yang aneh-aneh, fala yalumanna illa nafsahu, rawahu Muslim. Hadis ini anak-anakku mengajarkan banyak hal. Ada optimisme di sana, ada kerendahan hati di sana, ada tidak merasa kepada Allah untuk menagih, berhak dan sebagainya. Kalau ini diamalkan, maka kita memiliki hati yang bersih, yang dikatakan nanti pada hari kiamat, illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah jadikan qulubuna itu semuanya, semua yang ada di dalam jasad dan sanubari kita menjadi qalban saliman, hati yang bersih, hati yang nunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita semua, kedua orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita semua. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di pondok pesantren Darur Rahman ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.